Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya, atas seluruh karunia-Nya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab 40 hadis Al-Arba'una Hadisan fi Sibyan, 40 hadis yang membahas seputar anak-anak terkait dengan hukum-hukum dan adab-adab tentang pendidikan anak-anak. Dan kita masih di hadis yang pertama, kelanjutan dari pertemuan yang lalu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, yaitu Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin yuladu illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Setiap anak yang dilahirkan, maka ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana seekor hewan ketika ia dilahirkan dalam keadaan sempurna, apakah engkau memperhatikan dan melihat padanya ada cacat dan kekurangan? Thumma yaqulu, kemudian Abu Hurairah mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia atasnya, yang tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan fitrah. Maka makna yang sahih dari apa yang dimaksud dengan makna al-fitrah adalah al-Islam. Kemudian dijelaskan pula pada kesempatan yang lalu bahwasanya seorang anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu di atas Islam, maksudnya tidaklah dia diciptakan dalam keadaan mengetahui agama Islam dan menginginkannya dan menghendakinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah jadikan anak yang terlahir dalam keadaan dia memiliki kecenderungan untuk mengenal agamanya, kecintaan kepada agamanya, mengenal Rabb-nya, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di pembahasan yang berikutnya, di poin yang keempat, di mana al-haditsu yubayyinu anna al-mauluda yuladu 'ala al-fitrah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang anak yang dilahirkan di atas fitrah, lam yaqsid bayanu ahkamil mauludi fid dunya min islamin aw kufrin. Maka bukanlah yang dimaksudkan dari penjelasan hadis ini yaitu menjelaskan hukum-hukum tentang anak-anak ketika dia terlahir di dunia dari keislaman atau kekufuran. Jadi anak tersebut ketika terlahir otomatis menjadi seorang muslim, maka bukan itu yang dimaksudkan. Fa inna ahkam as-sibyani fid dunya ta'khudhu ahkam abaihim. Maka sesungguhnya hukum-hukum yang terkait dengan anak-anak dalam atau ketika di dunia, dalam urusan dunia, ta'khudhu ahkam abaihim. Ta'khudhu ahkam abaihim. Maka mengambil hukum-hukum yang ada pada bapak-bapak mereka, yang ada pada kedua orang tua mereka. Fa'atfalul mu'minin lahum ma li abaihim minal ahkam. Maka anak-anak orang-orang atau anak-anak kaum mukminin, bagi mereka sebagaimana apa yang didapatkan oleh bapak-bapak mereka, sebagaimana yang didapatkan oleh kedua orang tua mereka dari hukum-hukum. Wa atfalul kuffar, dan anak-anaknya orang kafir, lahum ma li abaihim minal ahkami fid dunya. Bagi anak-anak tersebut hukum-hukum yang berlaku sebagaimana pada kedua orang tua mereka dari hukum-hukum di dunia. Fayuhkamu alaihim, sehingga anak-anak ini dihukumi atas mereka bihukmil kufri, dengan hukum yang berlaku pada kekufuran. Fi annahu la yusalla alaihim, di mana anak tersebut manakala meninggal dunia mereka tidak disolatkan. Wala yudfanuna fi maqabiril muslimin, dan anak-anak yang terlahir dari orang-orang kafir ini mereka tidak dikuburkan di pekuburan, komplek pekuburan kaum muslimin. Wala yarithunal muslimin, dan mereka pula tidak berhak mendapatkan warisan dari kaum muslimin. Wa annahu yajuzu istirqaquhum, dan bagi anak-anak orang-orang kafir tersebut dibolehkan untuk menjadikan mereka sebagai budak. Wa ghairuha min ahkami ahlil kufur, dan hukum-hukum yang lainnya yang telah berlaku dan ditetapkan di dalam hukum-hukum untuk orang-orang kafir. Wa hadza bittifaqi ahli ilmi, dan inilah sebagaimana yang disepakati oleh para ulama kita. Dan ini penjelasan disebutkan oleh Imam dan dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Syifa Al-Alil di jilid yang kedua halaman 812.
Kemudian poin yang kelima dari hukum-hukum dan juga adab-adab yang berkaitan dengan hadis yang pertama ini, tahwidul abawaini lil mauludi wa tansirihi. Tahwidul abawaini lil mauludi wa tansiruhu. Kedua orang tua dari anak tersebut yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, la yakni, bukanlah maknanya annahu kafirun fi nafsihi 'alal haqiqah, bahwasanya anak tersebut menjadi kafir dengan sebab dirinya sendiri. Fi nafsihi 'alal haqiqah, sebagaimana hakikatnya, maksudnya ketika anak tersebut lahir dari orang-orang kafir, anak-anak orang kafir yang terlahir dari orang tua yang kafir, maka mereka itu menjadi kafir bukan karena apa? Bukan maksudnya fi nafsihi 'alal haqiqah, bukan secara hakikatnya yang ada pada dirinya, disebabkan oleh dirinya sendiri. Pada hakikatnya kekufuran tersebut bukan disebabkan karena dirinya sendiri, akan tapi disebabkan karena kedua orang tuanya yang telah mendidiknya, yang telah mengajarinya, dan kedua orang tuanya mendidik dan mengajarinya bukan di atas fitrahnya, namun di atas selainnya, yaitu di atas Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya. Fa innahu la yuhkamu alaihi bil kufr hatta yu'raba anhu lisanuhu. Maka seorang anak yang terlahir ini tidaklah dihukumi dengannya kekufuran sampai dia itu pandai atau sudah lisannya kuat untuk mengucapkan dan berbicara. Dia memahami apa yang dia ucapkan. Ketika dia berbicara, dia paham apa yang dia katakan. Maka setelah dia memahami apa yang dia ucapkan, yaitu ketika anak-anak ini telah memasuki usia-usia tamyiz atau balik khususnya, maka disitulah seorang anak dihukumi dengan kekufuran ketika dia menjadikan dan memilih kekufuran bagi dirinya. Fayakhtarul kufr wa yarda bihi 'alal Islam. Maka sehingga anak-anak tersebut dengan pilihan dirinya sendiri dia memilih kekufuran, dan dengan keridhaannya dia memilih kekufuran tersebut atas keislamannya, atas keislaman atau fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan pada dirinya. Wa inna ma tajri alaihi ahkamul kufri fid dunya tab'an li abawaihi ma dama tahta kafalatihima. Dan berlaku pada anak-anak yang terlahir ini hukum-hukum kekufuran di dunia, hukum yang berlaku bagi orang-orang kafir di dunia. Karena apa? Taba'an li abawaihi, karena anak-anak ini mengikuti hukum yang berlaku pada kedua orang tuanya, mengikuti hukum yang berlaku pada kedua orang tuanya. Madama tahta kafalatiha, selagi anak tersebut di bawah asuhannya, di bawah asuhan kedua orang tuanya, maka anak tersebut dihukumi dengan hukum kekufuran yang ada di dunia. Fa ahkamud dunya takhtalifu an ahkamil akhirah, maka hukum yang berlaku di dunia atau ketika di dunia berbeda dengan hukum yang berlaku ketika ada di akhirat. Ketika ada di akhirat. Fal munafiquna mathalan, maka sebagaimana contoh, sebagaimana misal orang-orang munafik. Al munafiqun tajri alaihim ahkamul muslimin. Bagi orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan di dalam hati mereka kekufuran, berlaku atas mereka hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslimin di dunia, ketika di dunia. Wahum, sedangkan mereka fid darkil asfali minan nar, mereka di akhirat
Allah tetapkan hukum bagi mereka tempatnya di kerak paling bawah neraka jahanam. Tempatnya mereka di paling dasar neraka jahanam. Inilah perbedaan antara hukum yang berlaku di dunia dan yang berlaku di akhirat. Wa man kana fi biladil kufri musliman yaktumu imanahu. Barang siapa yang dia tinggal di negeri-negeri kafir, dia seorang muslim dan dia tinggal di negeri-negeri kafir dan dia menyembunyikan keimanannya, wala ya'lamul muslimuna halahu, bahkan sampai tidak ada satupun kaum muslimin yang mengetahui, yang mengenali kondisinya, maka pada saat itu tajri alaihi ahkam ahlil kufri, berlaku padanya hukum yang berlaku bagi orang kafir. Fala yusalla alaihi wala yughassal, maka orang tersebut tidak disolati dan tidak pula dimandikan manakala dia meninggal. Wa amma fil akhirah faqad yakunu min ahlil jannah. Adapun nanti di akhirat hukumnya berbeda, bisa jadi berlaku baginya masuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menjadi ketetapan dan juga yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya anak-anak tersebut yang terlahir dari orang-orang kafir, maka mereka berlaku bagi mereka hukum-hukum yang berlaku bagi orang kafir dari orang tua mereka, mengikuti hukum yang berlaku pada kedua orang tua mereka, sehingga kekufuran tersebut itu bukan kekufuran yang secara hakikat disebabkan karena dirinya sendiri, akan tapi karena hukum yang berlaku mengikuti pada hukum kedua orang tuanya. Namun ketika anak tersebut dihukumi dengan keislamannya atau kekufurannya, itu manakala telah memahami ucapan yang dia katakan. Ketika anak tersebut telah memahami apa yang dia ucapkan, maka pada saat itulah atau pada kondisi tersebut anak tersebut dihukumi dengan kekufuran secara hakikat. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i, hiyal fitratul lati fatarallahu 'alaiha al-khalq. Yang demikian itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan padanya manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan dengannya padanya makhluknya. Faja'alahum ma lam yafsahu bil qaul la hukma lahum fi anfusihim. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan pada mereka malam yahsahu, ketika mereka belum fasih dalam lisannya, bil qaul la hukma lahum, tidak ada hukum bagi mereka. Allah jadikan bagi mereka tidak ada hukum bagi mereka. Yang ada pada diri mereka tersebut. Innamal hukmu, adapun hukum yang berlaku bagi mereka, kata beliau, innamal hukmu lahum bi abaihim. Adapun hukum yang berlaku bagi mereka tersebut, itu hukum yang berlaku mengikuti pada hukum kedua orang tuanya. Di sini Islam menetapkan dan menjadikan hukum pada anak-anak yang lahir dari orang tua yang kafir, dari kedua orang tua yang kafir, la hukma lahum, tidak ditetapkan bagi mereka hukum, tidak ada hukum bagi mereka. Namun hukum yang ditetapkan tersebut atau yang diberlakukan ini hukum yang disebabkan atau yang mengikuti hukum yang ada pada kedua orang tua mereka, bukan karena diri mereka sendiri,
bukan karena hukum yang berlaku untuk diri mereka sendiri. Sehingga anak-anak orang kafir yang mereka terlahir dari orang-orang kafir, mereka tidak ada hukum, mereka tidak ditetapkan bagi mereka hukum. Adapun hukum yang berlaku, maka ini disebabkan karena mereka mengikuti hukum kedua orang tua mereka. Demikian. Kemudian poin yang keenam, sababun nahyi an qatli dzararil musyrikin annahum wulidu 'alal fitrah. Di antara pembahasan yang berikutnya di poin yang keenam ini, mu'allif menjelaskan bahwa sebab larangan membunuh anak-anak kaum musyrikin, kenapa Islam melarang membunuh anak-anak kaum musyrikin, maka di antara salah satu sebab alasan dari larangan tersebut, annahum wulidu 'alal fitrah, bahwasanya anak-anak ini terlahir dalam keadaan fitrah. Allah lahirkan mereka di atas fitrah. Anil Aswad ibn Sari' radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan yauma Khaybar wa sawabu Hunain faqatalul musyrikina fa afdha bihimul qatla ila dzurriyyah. Falamma jawazu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hamalakum ala qatli dzurriyyah? Qalu ya Rasulullah, innama kanu auladal musyrikin. Qala awahal khiyarukum illa auladul musyrikin, awahal khiyarukum illa auladul musyrikin, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, min nasmatin ma min nasmatin tuladu illa 'alal fitrah hatta yu'riba anha lisanuhu. Dari Al-Aswad ibn Sari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang Khaybar, dan tepatnya yaitu perang Hunain. Maka pasukan kaum muslimin mereka memerangi kaum musyrikin, membunuh kaum musyrikin. Fa afdha bihimul qatl ila dzurriyyah, dan ketika mereka memerangi kaum musyrikin, mereka sampai membunuh anak-anak kaum musyrikin. Falamma jawazu, ketika mereka melampaui batas sampai pada membunuh anak-anak kaum musyrikin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ma hamalakum ala qatli dzurriyyah, apa yang menyebabkan kalian sampai membunuh anak-anak kaum musyrikin? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka ini adalah anak-anak keturunan kaum musyrikin, anak-anaknya orang musyrikin. Maka dalam pandangan mereka, ya mereka berlaku bagi mereka hukum yang sama pula, yaitu diperangi dan dibunuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengatakan, awahal khiyarukum, bukankah orang yang terbaik di antara kalian, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa auladal musyrikin, mereka itu bukankah mereka juga keturunan anak-anak orang musyrikin? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, ma min nasmatin tuladu illa 'alal fitrah, tidaklah seorang anak itu terlahir melainkan terlahir di atas fitrah, hatta yu'riba anha lisanuha, sampai anak tersebut fasih dalam lisannya dan memahami apa yang dia ucapkan oleh lisannya tersebut. Di sini Al-Imam, hadis ini diriwayatkan oleh Ma'mar fi jami'ihi, dan berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkam Ahlul Zimmah,
fa khutbatuhu lahum bihadzal hadits akiba nahyihi lahum an qatli auladil musyrikin. Maka khutbahnya Nabi SAW bagi para sahabat dengan hadis ini, setelah larangan beliau SAW kepada mereka dari membunuh anak-anak kaum musyrikin, wa qauluhu lahum, dan ucapan beliau SAW kepada para sahabat Rasulullah, awalaysa khiyarukum auladal musyrikin, bukanlah orang-orang terbaik di antara kalian, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, keturunan kaum musyrikin, keturunan orang-orang musyrikin. Nassun annahu arada annahum wulidu ghairu kuffarin. Nas yang menjelaskan bahwasanya Nabi ingin menegaskan bahwasanya anak-anak tersebut itu terlahir bukan dalam keadaan kafir. Anak-anak tersebut terlahir bukan dalam keadaan kafir. Tsummal kufru tara'a ba'da dzalik, kemudian kekufuran itu muncul sesudah itu. Yang tadi disebutkan dan dijelaskan dalam hadis yang jadi pembahasan kita, karena disebabkan kedua orang tuanya yang mengajari dan mendidik mereka. Walau arada annal mauluda hina yuladu yakunu imma kafiran wa imma musliman ala ma sabaqa bihil qadar lam yakun fima dzakarahu hujjatan ala ma qasadahu min nahyihi lahum an qatli auladil musyrikin. Kalaulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, anak-anak yang terlahir itu ketika terlahir mereka langsung menjadi kafir atau menjadi muslim sebagaimana yang telah lalu padanya ketetapan takdir, lam yakun fi ma dzakarahu, bukanlah yang dimaksudkan dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW hujjatan ala ma qasadahu, bukti atas apa yang beliau maksudkan, min nahyihi, dari larangan beliau SAW kepada para sahabat dari an qatli auladil musyrikin, dari membunuh anak-anak kaum musyrikin. Jadi kalau misal bahwasanya anak-anak yang terlahir tersebut sudah ditetapkan dengan takdir sebagaimana yang tercatat dan tertulis dalam takdir bahwasanya setiap anak yang terlahir itu langsung ditetapkan hukum padanya kekufuran atau keislaman, maka tidaklah mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi dari hadis di atas menjadi hujjah, menjadi bukti atas yang beliau sampaikan, yang atas beliau jelaskan tentang apa? Tentang larangan membunuh anak-anak dari orang-orang kafir ini. Kenapa dilarang membunuh anak-anak orang kafir, sedangkan mereka kalau memang ditetapkan sebagai anak yang kafir dengan hakikatnya, dengan sebab dirinya tadi, maka apa yang menjadi alasan mereka para sahabat dilarang dari membunuh anak-anak ini? Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya alasan sebab larangan membunuh anak-anak kaum musyrikin tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka terlahir di atas fitrahnya. Di atas fitrah, di atas kecintaan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa qad dhanna ba'dhum anna ma'na qawlahu, dan sebagian mengira dan menyangka bahwasanya makna dari sabda Nabi SAW, awalaysa khiyarukum auladul musyrikin, itu bukankah orang-orang yang terbaik di antara kalian itu keturunan dari kaum orang-orang musyrikin? Maknanya adalah katanya la'allahu an yakuna qad sabaqa fi ilmillah, bisa jadi telah tetap pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, annahum law baqau la amanu, kalaulah mereka itu dibiarkan begitu saja, la amanu, sungguh mereka akan beriman. Fayakunun nahyu, sehingga apa?
sehingga larangan yang ada padanya raji'an ila hadzal makna at-tajwiz, kembali kepada makna ini yang dimaksudkan. Walaysa hadza makna hadits, dan beliau tegaskan bahwasanya bukan ini yang dimaksudkan dari makna hadis ini. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bukan ini yang dimaksudkan dari makna hadis. Jadi walakin maknahu, akan tapi makna yang benar kata beliau, anna khiyarakum, bahwasanya orang-orang yang terbaik dari kalian, humus sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, yaitu mereka para sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa haula, mereka semuanya min auladil musyrikin, dari keturunan atau dari anak-anaknya kaum musyrikin. Fa inna aba'ahum kanu kuffaran, maka bapak-bapak mereka adalah orang-orang kafir. Thumma innal banina aslamu ba'da dzalik, kemudian anak-anak mereka masuk ke dalam agama Islam sesudah itu. Fala yadhurru at-tiflu an yakuna min auladil musyrikina idza kana mu'minan, maka tidak memadaratkan, tidak membahayakan anak-anak tersebut walaupun mereka itu anak-anaknya orang-orang musyrikin, apabila setelah itu mereka beriman. Apabila mereka beriman setelah itu. Fa innallaha innama yujzihi bi'amalihi la bi'amali abawaihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan balasan dengan sebab amalnya sendiri, bukan karena sebab amalan kedua orang tuanya. Wa huwa subhanahu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wal mu'minu minal kafiri wal kafiru minal mu'mini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, menjadikan dari yang mati itu hidup kembali, dan dari yang hidup menjadi mati. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menjadikan seorang beriman dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang tersebut itu kafir dari orang-orang yang beriman, dari kedua orang tua yang beriman misalnya. Ini sebagaimana penjelasan beliau. Sehingga makna dari hadis ini bahwasanya sebab larangan dari membunuh anak-anak kaum musyrikin tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan mereka di atas fitrah, di atas fitrahnya. Kemudian poin yang ke-7 dari pembahasan hadis ini, ihtajja ahlul ilmi bihadzal hadis ala anna as-sabiyya idza subiya min ghairi abawayhi hukima bi islamihi fa in mata wa huwa ma'ahum ghassaluhu wa sallu alaihi. Para ulama kita berhujjah dengan hadis ini, berdalil dengan hadis ini, bahwasanya anak-anak yang ditawan, ketika ditawan itu tanpa kedua orang tuanya, tidak dikenal dan tidak diketahui kedua orang tuanya, maka ketika anak-anak ini ditawan, mereka dihukumi dengan keislamannya, hukima bi islamihi, maka ia dihukumi dengan keislamannya. Ketika anak-anak tersebut ditawan tanpa kedua orang tuanya. Fa in mata wa huwa ma'ahum, apabila anak tersebut meninggal dan dia bersama kaum muslimin,
ghassaluhu wa sallu alaihi, maka kaum muslimin memandikannya dan mensolatinya. Wa wajhul hujjati minhu, dan di antara penjelasannya, annahu idza urida 'alal millah fa innama yanquluhu anhal abawani alladzani yughayyiranihi 'anil fitrah. Sesungguhnya bahwasanya apabila dia terlahir di atas agamanya, di atas Islam, fa innama yanquluhu anhal abawan, maka yang merubahnya dari agamanya tersebut adalah kedua orang tuanya, yang telah merubahnya, yang telah menggantinya dari fitrahnya, dari keislamannya, dengan kecintaannya, kecenderungannya terhadap Islam dan kecintaannya kepada mengenal Rabbnya. Fama tasabahul muslimuna munfaridan anhuma, maka ketika kaum muslimin menawan anak tersebut, menjadikan anak tersebut sebagai tawanan, munfaridan dalam keadaan sendiri, terpisah dari kedua orang tuanya, lam yakun hunaka man yughayyiru dinahu, maka tidak ada yang menjadi sebab yang merubah agamanya. Wa huwa mauludun 'alal millatil hanifiyah, sehingga anak ini dihukumi terlahir dalam keadaan agama Islam yang hanif. Fayasiru musliman bil muqtadas salimi, sehingga dia menjadi seorang muslim dengan keselamatannya dari semua yang merusaknya dan merubahnya. Walau kana al-abawani yaj'alanihi kafiran fi nafsil amri biduni ta'limin wa talqinin. Kalaulah kedua orang tuanya yang menjadikannya ia kafir dalam satu kondisi tadi, tanpa orang tuanya mengajarinya dan mentalkinnya, lakana sabiyul musabba bimanzilatil baligh al-kafir, maka anak-anak tersebut yang telah ditawan ini kedudukannya dianggap sebagai anak-anak yang baligh yang kafir. Jadi kalau anak-anak tersebut itu dia ketika ditawan misal melawan dan dia lebih memilih kekufuran, maka dia yang ditawan ini dihukumi sebagaimana kedudukan orang yang baligh yang kafir. Wa ma'lumun annal kafirul baligh idza sabahul muslimun lam yasir musliman. Dan telah diketahui bahwasanya orang kafir lagi baligh ketika ditawan oleh kaum muslimin, dia tidak otomatis menjadi seorang muslim. Li'annahu sara kafiran haqiqatan, karena dia telah menjadi orang kafir secara hakikatnya, dengan keinginannya, dengan pilihannya. Falau kana as-sabiyyu tabi' li abawayhi kafiran haqiqatan lam yantakil 'anil kufri bis-siba' atau bis-saba'. Maka kalau ketika anak itu mengikuti agama kedua orang tuanya, ketika anak tersebut yang ditawan ini mengikuti agama kedua orang tuanya dengan pilihannya, dengan pilihannya, kafiran haqiqatan, maka dia dihukumi dengan kekufuran secara hakikatnya. Lam yantakil 'anil kufri bis-saba', tidak menjadikan atau tidak merubah dia dari kekufuran kepada keislaman dengan sebab ditawannya. Karena apa? Karena dia telah memilih dengan pilihannya kekufuran tersebut dan mengikuti jejak kedua orang tuanya. Fa'ulima annahu kana yajri alaihi hukmul kufri fid dunya taba'an li abawayhi la li annahu sara kafiran fi nafsil amri. Maka diketahui bahwasanya berlaku padanya hukum kekufuran di dunia itu mengikuti hukum yang berlaku kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika dia
itu mengikuti kedua orang tuanya dan dengan pilihannya, maka dia dihukumi dengan kekufuran secara hakikatnya. La li'annahu sara kafiran fi nafsil amri. Jadi anak yang ditawan tersebut dihukumi dengan kekufuran atau berlaku padanya hukum kekufuran di dunia karena mengikuti hukum kedua orang tuanya yang bisa dijadikan tawanan dan yang semisalnya. Kemudian di poin yang ke-8, Nabi SAW menjelaskan dan menghendaki dari sabdanya, kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Nabi SAW menghendaki dari sabda beliau, sebagaimana seekor hewan yang terlahir dalam keadaan sempurna, apakah engkau mengira dan memperhatikan pada hewan yang dilahirkan tersebut ada kekurangannya? An yubayyina annal bahimata tuladu salimatan. Beliau menjelaskan bahwasanya seekor hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat, thumma yajda'uhan nasu, kemudian manusia menjadikannya cacat atau ada kekurangan padanya, wa dzalika biqada'illahi wa qadarihi, yang demikian itu dengan ketetapan takdir Allah. Fakadzalikal maulud, begitu juga anak-anak yang terlahir, yuladu 'alal fitrati salimatan, mereka terlahir di atas fitrah dalam keadaan selamat. Tsumma yusiduhu abawahu, kemudian kedua orang tuanya yang merusaknya. Wa dzalika aidan, yang demikian itu juga biqada'illahi wa qadarihi, berjalan dengan ketetapan qada dan takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Anak-anak itu yang terlahir mengikuti hukum kedua orang tuanya dan diberlakukan padanya hukum kedua orang tuanya karena mereka terlahir dari kedua orang tuanya yang kafir. Adapun hukum yang berlaku bagi mereka di akhirat ini berbeda nanti. Dan ketika di dunia pun saat mereka ditawan atau dijadikan tawanan, maka tidak boleh dibunuh. Namun ketika anak tersebut itu mati ketika saat jadi tawanan atau pada tawanan kaum muslimin, maka mereka, anak-anak ini dimandikan dan disolati. Dan mereka dihukumi dengan kekufuran dengan hakikatnya karena sebab dirinya sendiri, yaitu saat anak-anak tersebut telah memahami ucapan dari lisan yang mereka ucapkan. Ketika mereka telah memahami apa yang mereka ucapkan dan dia bisa memilih dari atau mengerti dan memahami dari apa yang dia ucapkan tersebut, dan dia lebih memilih dengan kekufurannya, maka pada saat itulah dia dihukumi dengan kekufuran karena sebab dirinya sendiri. Adapun sebelum itu, maka mereka dihukumi dengan kekufuran karena mengikuti hukum yang berlaku pada kedua orang tuanya. Demikian, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian faedah atau poin faedah hukum yang terakhir, yang ke-9, qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi, berkata Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib qala Ibnu Syihab az-Zuhri, telah mengabarkan kepada kami
Abul Yaman dan telah mengabarkan kepada kami Syuaib, beliau berkata, qala Ibnu Syihab Az-Zuhri, berkata Ibn Syihab Az-Zuhri, yusalla ala kulli mauludin mutawaffa. Anak-anak yang terlahir, anak-anak yang terlahir itu disolatkan ketika dia meninggal. Wa in kana li ghayya, walaupun anak-anak tersebut anak hasil zina, anak yang terlahir karena sebab perzinaan. Jadi setiap anak yang terlahir itu disolatkan. Setiap anak yang terlahir kemudian dia meninggal, maka dia disolatkan, walaupun anak tersebut adalah anak zina, anak hasil perzinaan maksudnya. Min ajli annahu wulida ala fitratil Islam, disebabkan karena apa? Karena anak-anak tersebut lahir di atas fitrah keislamannya. Yadda'i abawahul Islam au abuhu khosatan wa in kanat ummuhu ala ghairil Islam. Di sini walaupun misal kedua orang tuanya itu mengaku sebagai seorang muslim, atau salah satu dari keduanya, misalnya bapaknya saja yang mengaku sebagai seorang muslim dan ibunya tidak mengaku sebagai seorang muslim atau mengaku sebagai seorang kafir, idza stahalla sarikhan, apabila anak tersebut lahir kemudian ada tanda-tanda kehidupan dengan apa? Sarikhan, mengeluarkan suara, mengeluarkan tangisan, sulliya alaihi, maka disolatkan atasnya. Wala yusalla ala man la yastahillu min ajli annahu saqata, dan tidak disolatkan atas anak-anak yang terlahir dalam keadaan apa? Tidak mengeluarkan tanda kehidupan karena sebab keguguran. Kata beliau, kata Imam Al-Bukhari, dari apa yang beliau jelaskan dan beliau kuatkan dari penjelasan ini. Fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhadditsu, maka sesungguhnya Abu Hurairah telah mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, tidaklah anak-anak yang terlahir melainkan mereka terlahir di atas fitrah. Dan juga disebutkan dalam perkataan Ibn Juraid qala, an Ibn Juraid qala, sa'altu Ata'a an waladiz zina, aku pernah bertanya kepada Atha, al-Imam Atha, tentang seorang anak dari kedua orang tua yang berzina, dari orang tua yang berzina. Hina yuladu, ketika anak tersebut terlahir, ba'da mastahalla, sesudah ada tanda-tanda kehidupan. Ketika terlahir kemudian ada tanda kehidupan dan setelah itu meninggal misal. Ayusalla alaihi, apakah anak tersebut disolati? Qala na'am, maka Al-Imam Atha mengatakan iya, disolati. Qultu kaifa wa huwa kadzalik, bagaimana dia disolati sedangkan anak tersebut anak hasil zina? Qala min ajli annahu wulida 'alal fitrati, fitratal Islam. Beliau Al-Imam Atha menjelaskan anak tersebut disolati karena sebab dia terlahir di atas fitrah yang yaitu fitrah keislamannya. Dan mu'allif menambahkan catatan, wandur mas'alatas salati ala sakti fil hadis, dan lihatlah penjelasan, perhatikanlah atau bisa dilihat kembali penjelasan tentang pembahasan salat atas anak-anak yang gugur, anak yang terlahir karena keguguran. Fil hadits raqmul 10 as-salatu 'ala sibyan, di pembahasan hadis yang ke-10, yaitu hadis yang menjelaskan tentang as-salat 'ala sibyan, salat mensolati
atau salat atas anak-anak. As-salatu 'alas sibyan, salat kepada anak-anak atau mensolati anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan dari hukum-hukum serta adab-adab yang berkaitan dengan anak-anak ini, dari hadis yang pertama ini bisa memberikan penjelasan untuk kita, dan kita cukupkan sampai di sini dari apa atau dari pertemuan kita malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.